warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita sudah masuki Superlab 2. Bab ini masih berkaitan dengan pembelajaran Superlab CCNA. Oke teman-teman, jadi nanti PKA Superlab 2 saya akan taruh di description-nya. Nah, di sini kita bisa klik 2 kali untuk membukanya. Nah, oke teman-teman, di sini seperti biasa sudah ada banyak topik seperti VLAN, trunking, DHCP server, routing LSPF, dan lain-lain. Oke, kita mulai saja untuk part yang pertama, yaitu basic configuration. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi hostname pada setiap switch dan router sesuai dengan nama yang tertera di display, dan juga kita akan membuat enable secret pada setiap router dan switchnya. Oke, langsung saja kita bisa buka switch yang sebelah sini dulu, switch 1, kemudian ke CLI. Di sini kita enable conft. Kemudian di sini kita konfigurasi hostname-nya terlebih dahulu. Di sini untuk konfigurasi hostname sesuai yang ada di display, yaitu ini switch 1. Hostname SW1, enter. Kemudian di sini kita konfigurasi enable secret, passwordnya SID, enter. Kita coba exit lagi, enable. Nah, oke, di sini kita sudah diharuskan untuk mengisi password SID. Kita lanjut di switch yang kedua. Sebentar, yang ini. Sini enable conft. Lalu di sini kita konfigurasi hostname SW2. Lalu kita konfigurasi enable secret SID. Oke, sudah. Nah, mungkin teman-teman pada part kali ini saya akan percepat saja gimana caranya untuk mengkonfigurasi hostname itu sesuai yang ada di display ya teman-teman. Kemudian enable secretnya sama ratakan semua dengan password SID. Nah, di sini untuk yang konfigurasi router 2 dan lain-lain saya percepatkan saja ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini bisa cek result untuk melihat hostname-nya. Di sini enable secret dan hostname-nya sudah terisi semua. Bisa kita pastikan satu-satu di sini. Nah, ini di switch 3 dan switch 4 itu belum ya. Dan switch 4. Kita cari switch 3. Ini switch 3. Oke teman-teman, di sini kita bisa cek ada yang belum. Ini sudah, MLS 2 sudah, router 1 belum ya teman-teman. Kemudian router 1 dan router 4. Oke teman-teman, di sini kita sudah konfigurasi part 1-nya. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk ke part 2-nya, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, 2, dan router 3. Nah, untuk switch 1 itu sebelah sini. Kemudian switch 2 itu ini. Lalu router 2 itu ini. Nah, yang pertama kita akan fokus ke 3 ini teman-teman. Buat VLAN, kemudian konfigurasi port face dan konfigurasi allow VLAN. Oke, kita mulai ke switch 1 dulu. Di sini kita conft
Lalu kita buat VLAN 10. Nah, di sini name-nya juga harus disesuaikan dengan kapital. VLAN 10 seperti ini. Kemudian kita buat VLAN 20. Name-nya juga VLAN 20. Oke, sudah. Lanjut kita akan memasukkan interface untuk per VLAN-nya, teman-teman. Di sini saya kecilkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada interface FA0/2 sampai FA0/3. Nah, di sini kita bisa gunakan exit dulu. Interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 10. Sorry. Kemudian kita keluar, lanjut ke interface yang VLAN 20 FA0/4 sampai 5. Sorry, di sini kita kasih range. Di sini kita ketikkan switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20. Oke. Nah, di sini jangan lupa di spanning tree port face. Nah, tadi yang VLAN 10 juga belum ya, teman-teman. Interface. Sorry, di sini kita cari saja. Interface range FA02 sampai 3. Spapo. Oke, sudah teman-teman. Di sini kita coba do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dan 20 beserta interface-nya. Di sini bisa kita exit. Kita akan terangkan nih dari switch ke router, dari switch 1 ke router. Di sini kita ketikkan interface FA0/1, lalu kita terangkan switch port mode terang. Kemudian di sini kita konfigurasi switch port terang allowed VLAN 10. VLAN 10 sampai 20. Oke, lanjut. Di sini kita ke switch 2. Di sini kita enable. Nah, di sini kita buat VLAN 30 dan 40 terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini kita buat VLAN 30. Sorry, teman-teman. Lalu name-nya VLAN 30. Kemudian kita buat VLAN 40. Name-nya VLAN 40. Kemudian kita keluar, lalu kita akan memasukkan interface untuk per VLAN-nya. Kita mulai dari di VLAN 30 dulu. Di sini ada interface FA02 sampai 3. Di sini interface range FA0/2 sampai 3. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Kemudian di sini spanning tree port face. Oke, sudah, kita exit. Kita lanjut VLAN 40. Interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Jangan lupa spanning tree port face. Nah, selanjutnya kita akan terangkan dari switch 2 ke router 2. Nah, ini dia akan menggunakan FA0/1. Sini kita bisa exit. Interface FA0/1. Kemudian ini switch port mode terang.
switch mode run allowed VLAN 30 sampai 40. Oke, sudah selesai teman-teman. Di sini selanjutnya kita akan membuat sub interface untuk per VLAN ini teman-teman. Nah, tetapi sebelum itu kita aktifkan dulu untuk port yang mengarah ke sini. Interface FA0 1/0. Kita masuk ke router 2. Lalu masuk enable SID conf interface FA1/0. Lalu no shutdown. Saya perkecil dulu. Nah, barulah di sini kita bisa exit. Kita akan buat sub interface-nya. Di sini kita bisa ketikkan interface FA1/0.10 untuk VLAN 10 terlebih dahulu. Kemudian di sini encapsulation.1q 10. Oke. Nah, di sini ada ketentuannya teman-teman, bahwa router 2 akan menggunakan IP pertama dari setiap VLAN. Jadi kalau VLAN 10 itu dan IP VLAN-nya itu 10.1, kemudian IP VLAN 20 itu 20.1 dan seterusnya. Jadi di sini untuk VLAN 10 IP pertamanya itu 192.168.10.1, kemudian 255.255.255.0 karena slash 24. Kemudian di sini kita lanjut membuat sub interface VLAN 20-nya. Di sini kita exit. Lalu kita masuk ke sini, kita ganti 20. Kemudian di sini encapsulation.1q 20 dan IP-nya itu berarti 20.1 ya teman-teman. Sorry, ini kita ganti. Oke, kita lanjut ke arah switch 2. Di sini kita exit, lalu kita pergi ke interface FA0/0 terlebih dahulu. Lalu jangan lupa no shutdown. Oke, jika sudah kita exit. Lalu kita masuk ke interface untuk VLAN 30 dan VLAN 40. Di sini kita buat interface FA0/0.30. Kemudian encapsulation.1q spasi 10. Lalu IP address 192.168.30.1. Lalu subnet masknya 255.0 karena slash 24. Kemudian sini kita bisa exit. Lanjut interface FA0/0.40. Kemudian encapsulation.1q 40. Kemudian IP-nya itu 40.1. Nah, di sini kita sudah buat sub interface di setiap VLAN-nya ya teman-teman, di router 2. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan buat konfigurasi IP DHCP-nya. Di sini kita masih di router 2. Kemudian di sini kita buat VLAN 10 terlebih dahulu. Di sini kita bisa exit. Lalu di sini kita ketikkan IP DHCP full. Untuk namanya itu, untuk VLAN itu kapital. Lalu kita masukkan networknya itu yang 10.0 teman-teman. Ya, ini. Di sini 192.168.10.0, subnet pasnya 255.0 dan default routernya yang tadi kita pasang di sub interface VLAN 10-nya. Router 10.1. Kemudian DNS server. Di sini untuk DNS server itu ada ketentuannya, yaitu 192.168.100.2. 168.100.2. Lalu kita exit, kita lanjut VLAN 20. IP DHCP pool VLAN 20, lalu networknya 20.0. Lalu default routernya sini 20.1. Lalu DNS servernya itu di sini itu sama ya teman-teman. Lalu lanjut IP DHCP pool VLAN 30. Sini saya percepat saja. Kita sudah konfigurasi DHCP servernya. Kita coba klik cek result. Kita ke router 2 teman-teman. Nah, di sini untuk DHCP poolnya sudah, tetapi di sini kita belum konfigurasi exclude address-nya seperti yang di SuperLab 1 kemarin. Jadi di sini kita akan mengecualikan network yang tadi kita akan jadikan gateway untuk setiap PC di VLAN-nya. Jadi di situ untuk network itu tidak boleh digunakan siapapun ya teman-teman. Di sini caranya kita bisa ketik sini IP DHCP exclude strip address, kemudian masukkan IP-nya 192.168.10.0. Sorry teman-teman, di sini 10.1. Lalu lanjut yang VLAN 20, 20.1, kemudian VLAN 30, 30.1, kemudian VLAN 40, 40.1. Oke, sudah di sini completionnya sudah 39% teman-teman. Kita akan coba pengujian apakah DHCP server yang tadi kita buat sudah berhasil. Di sini kita ke VLAN 10 terlebih dahulu. Ini kita klik DHCP.
Oke, di sini sudah successful, kita close saja. Kita lanjut di VLAN 20. Oke, di sini juga sudah successful teman-teman. Nah, di VLAN 30 kita coba cek. Teman-teman bisa masuk ke interface f1.0/0.30, ketikkan encapsulation.1q30, lalu masukkan IP-nya 192.168.30.1, lalu masukkan subnet mask-nya 255.0. Oke, di sini sudah mendapatkan IP DHCP di VLAN 30 ya teman-teman. Dan di sini kita bisa cek di VLAN 40 juga sudah mendapatkan atau sudah successful. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke part 3 yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada switch 3, switch 4, dan router 3. Jadi ini merupakan switch 3, switch 4, dan router 3. Nah, untuk konfigurasinya nggak jauh berbeda dengan yang tadi. Langsung saja kita bisa buka switch 3 terlebih dahulu. Sini enable SID conft. Nah, di sini kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini ada VLAN sebentar. Ada VLAN 50 dan 60. Di sini kita bisa buat VLAN 50, kemudian name-nya VLAN 50, kemudian kita buat juga VLAN 60, kemudian name-nya VLAN 60. Kemudian kita akan masukkan interface yang untuk per VLAN-nya. Kita mulai dari yang VLAN 50 dulu. Di sini punya saya itu ada FA0/2 sampai 3. Di sini kita bisa gunakan interface range FA0/2 sampai 3, switchboard mode access, switchboard access VLAN 50. Jangan lupa spanning tree port phase. Lanjut VLAN 60. Di sini aja ada FA0/4 sampai 5. Di sini interface range FA0/4 sampai 5. Lalu switchboard mode access, switchboard access VLAN 60. Jangan lupa spanning tree port phase. Oke, sudah teman-teman. Nah, di sini kita sekalian saja akan terangkan dari switch 3 ke router 3-nya. Di sini dia menggunakan interface FA0/6 dan yang mengarah ke switch itu dia mengarah ke FA0/1. Nah, di sini kita mulai yang FA06 dulu. Di sini interface FA0/6, switchboard mode trunk, kemudian switchboard trunk followed VLAN 50 sampai 60. Kita exit, lanjut terangkan dari switch 3 ke switch 5. Di sini interface FA0/1, switchboard mode trunk. Oke, sudah. Di sini kita ke switch 4-nya. Sini kita akan membuat VLAN 50 dan 60 dulu. Sini conft. Ini di sini kita buat VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN 50, namanya harus kapital. VLAN 60. Name-nya VLAN 60. Kemudian kita akan masukkan interface yang VLAN 50 dulu. Di sini interface FA0/range FA0/2 sampai 3. Kemudian switchboard mode access, switchboard access VLAN 50. Jangan lupa spanning tree port phase. Kemudian kita exit, lanjut VLAN 60 range FA0/4 sampai 5. Kemudian switchboard mode access, switchboard access VLAN 60. Jangan lupa spanning tree port phase. Oke, sudah teman-teman. Selanjutnya kita ke interface FA0/1 yang mengarah ke switch 3. Sini exit, interface FA0/1, switchboard mode trunk, dan switchboard trunk followed VLAN 50 sampai 60. Oke, sudah teman-teman. Di sini complexity-nya sudah bertambah menjadi 48%. Nah, sekarang kita juga akan konfigurasi DHCP servernya di router 3-nya. Di sini kita bisa masuk ke router 3. Di sini kita enable SID conft. Oke, teman-teman, di sini kita akan mengaktifkan port yang ini dulu. Interface FA0/0 no shutdown. Oke, sudah hijau. Selanjutnya kita akan buat sub interface untuk per VLAN-nya dulu. Kita mulai dari VLAN 50. Di sini interface FA0/0.50. Kemudian encapsulation .1q 50. Kemudian kita masukkan IP address yaitu 50.1. Subnet mask-nya 255.0. Ini kita exit saja. Lanjut yang VLAN 60 sorry. Kemudian encapsulation.1q 60. Nah, IP-nya berarti 60/60.1 ya teman-teman. Sorry. Oke, sudah ya teman-teman. Oke, di sini kita akan membuat sudah membuat sub interface-nya. Nah, oke, kita langsung saja akan buat DHCP servernya. Di sini kita mulai VLAN 50 dulu. Sini IP DHCP pool, namanya VLAN 50. Kemudian networknya berarti 50.0. Subnet mask-nya 255.0. Selanjutnya default routernya yang tadi kita jadikan sub interface. Default router 92.168.50.1.
enter. Kemudian DNS server sini 192.168.100.2. Di sini harus ya teman-teman. Oke, lanjut kita buat yang DHCP server VLAN 60 nya. Sini saya mungkin akan percepat saja ya teman-teman. Kita sudah membuat DHCP server untuk per VLAN-nya. Kita coba uji teman-teman di VLAN 50 sebelah sini. Kita ke desktop, IP config, lalu klik DHCP. Oke, di sini sudah successful. Lalu lanjut ke VLAN 60. Oke, di sini juga sudah ya teman-teman, sudah successful. Oke teman-teman, langsung saja kita ke part yang keempat, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, switch 6, dan multilayer switch 1. Sini seperti biasa kita pergi ke switch 5 dulu sebelah sini. Kita masuk enable SID config. Seperti biasa di sini kita akan buat VLAN dulu teman-teman. Sini kita bisa lihat di sini ada VLAN 70 dan ada VLAN 80. Nah, di sini kita bisa buat terlebih dahulu VLAN 70, lalu name VLAN 70, lalu VLAN 80. Name-nya VLAN 80. Oke, kita akan masukkan interface per VLAN-nya. Kita mulai dari VLAN 70 dulu. Sini kita masuk. Sini kita exit interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 70. Kemudian jangan lupa spanning tree port fetch. Lanjut kita ke interface yang VLAN 80, interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 80. Kemudian jangan lupa spanning tree port fetch. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan terangkan dulu dari switch 5 ke switch 6 saja. Di sini menggunakan interface, sini menggunakan FA0/1. Kita ketikkan interface FA0/1, switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 70 sampai 80. Oke, di sini di switch 5 sudah. Kita lanjut di switch yang ke-6 sebelah sini. Kita kecilkan. Sini ada 3 VLAN ya teman-teman. Di sini ada VLAN 90, 70, dan 80. Sini seperti biasa kita enable SID. Kita akan membuat VLAN terlebih dahulu, yaitu VLAN 70, name VLAN 70, kemudian VLAN 80, kemudian name-nya VLAN 80, lalu VLAN 90, name-nya VLAN 90. Oke, di sini saya sudah membuatnya. Lanjut kita akan masukkan interface-nya. Di sini kita mulai VLAN 70 dulu. Di sini ada FA0/2 sampai 3. Range FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 70. Spanning tree port fetch, exit. Lalu interface yang VLAN 80 yaitu FA0/4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 80. Spanning tree port fetch. Lanjut VLAN 90. Di sini ada FA0/6 sampai 8. Di sini interface range FA0/6 sampai 8. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 90. Jangan lupa spanning tree port fetch. Oke, sudah teman-teman. Di sini selanjutnya kita akan terangkan nih dari switch 6 ke multilayer switch 1. Di sini menggunakan FA0/1. Di sini kita bisa exit dulu. Lalu interface FA0/1, switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 70 sampai 90. Enter. Oke, sudah selesai teman-teman. Kita sudah konfigurasi di switch 6-nya. Nah, selanjutnya di multilayer switch 1 itu kita diharuskan untuk memasukkan IP untuk setiap VLAN-nya. Kita bisa buka multilayer switch-nya. Sini kita bisa enable SID config. Nah, di multilayer ini kita harus membuat VLAN-nya terlebih dahulu teman-teman. VLAN 70 sampai 90-nya. Sini kita buat. Nah, di sini saya akan percepat saja ya teman-teman. Oke, sudah. Selanjutnya kita harus terangkan dulu nih dari multilayer ke switch-nya. Nah, dari multilayer ke switch 5 dan 6. Nah, di sini ada dua interface. Kita bisa gunakan interface range. Di sini menggunakan FA0/2 sampai 3. /2 sampai 3. Nah, kemudian di sini kita harus dulu switch port trunk encapsulation .1q. Kemudian kita ketikkan switch port mode trunk. Nah, teman-teman, di sini kita akan masukkan IP untuk VLAN-nya. Kita mulai yang VLAN 70 dulu. Ini exit interface VLAN 70. Kemudian di sini kita masukkan IP-nya yaitu 192 itu ini .70.1. Kemudian subnet mask-nya 0. Kita lanjut yang VLAN 80. Interface VLAN 80.
kemudian IP-nya 80.1. Kita lanjut VLAN 90. Oke, sudah teman-teman. Di sini kita exit saja. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP server untuk setiap VLAN-nya. Sini kita mulai dari VLAN 70 dulu. Sini IP DHCP dulu. VLAN 70 harus kapital. Kemudian di sini masukkan network. Networknya berarti yang 192.168.70.0, kemudian subnetnya .0//24. Kemudian default router. Tadi yang kita masukkan di interface 70-nya 192.168.70.1. Kemudian DNS server. Di sini DNS servernya harus sama 100.2. Nah, lanjut kita buat DHCP server yang VLAN 80 dan 90. Di sini saya akan percepat saja teman-teman. Nih, kita coba di VLAN 70 ke desktop, IP config, lalu DHCP. Oke, di sini sudah successful. Kita lanjut di VLAN 80, desktop, IP configuration, DHCP. Oke, sudah. Kita cek juga di VLAN 90, config, DHCP. Oke, di sini sudah successful semua ya teman-teman. Kita bisa cek result teman-teman. Sini kita ke assessment. Di sini teman-teman bisa teman-teman lihat di MLS1 itu di sini untuk DHCP poolnya sudah centang semua ya teman-teman. Nah, di sini kita belum konfigurasi exclude address ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung saja kita close, kita ke MLS1 lagi. Sini kita exit saja. Di sini kita ketikkan IP DHCP exclude strip address. Sini kita mulai dari VLAN 70 dulu, yaitu 192.168.70.1. Nah, kita itu akan mengecualikan IP yang net IP yang 70.1, 80.1 dan 90.1 karena itu nantinya sudah dijadikan gateway-nya. Kita bisa enter, kemudian VLAN 80, lalu VLAN 90. Oke, sudah, kita coba cek lagi. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga di router 2. Sini sudah exclude address ya teman-teman. Bisa cek di router 3. Nah, di sini di router 3 juga belum kita berikan exclude address ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke router 3, lalu kita masukkan config. Nah, di sini kita bisa mulai dari VLAN 50 terlebih dahulu, di IP DHCP exclude strip address 192.168.50.1. Kemudian yang VLAN 60.1 juga. Oke, sudah teman-teman. Di sini configuration-nya juga bertambah menjadi 76%. Nah, oke, lanjut teman-teman, kita yang ke part 5, yaitu konfigurasi VLAN di multi-layer switch 2, yaitu yang ini teman-teman sebelah sini. Oke, kita bisa langsung buka saja. Lalu kita di sini bisa ketik, bisa enable SID. Kemudian di sini kita bisa konfigurasi VLAN di multi-layer switch 2. Nah, di sini kita bisa masuk, lalu kita ketik enable SID, lalu di sini config. Nah, yang pertama kita akan buat VLAN yang terlebih dahulu. Di sini kita buat VLAN 100. Lalu name VLAN 100. Selanjutnya kita akan pasang IP teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke interface VLAN 100. Lalu kita buat IP address itu yang ini teman-teman. Sini 192.168.100.1 yang pertama, kemudian subnet masknya 255.0//24. Lalu kita bisa akan lalu kita juga akan masukkan interface untuk VLAN 100-nya. Di sini FA0/1 sampai 2. Interface range FA0/1 sampai 2. Kemudian switch port mode access VLAN 100. Jangan lupa spanning tree port face. Oke.
Nah, di sini juga ada perintah teman-teman. Di sini konfigurasikan IP manual di server. Untuk ketentuannya ini. Nah, untuk ketentuannya itu ini server DNS itu IP-nya 100.2 dan untuk web server itu IP-nya 100.3. Dan untuk web server itu, nah di sini kita bisa sesuaikan. Kita bisa buka DNS servernya dulu. Kita ke desktop, IP config. Nah, di sini kita bisa isikan secara manual, teman-teman. Nah, di sini kan diharuskan IP-nya itu 100.2 ya, teman-teman. Titik 2. 192.168.1.2 lalu subnet mask. Kemudian default gateway gunakan yang IP pertama tadi yaitu 100.1. Lalu DNS servernya kita gunakan yang sama, teman-teman, yaitu 100.2. Kalau sudah kita close, kita lanjut untuk web servernya. Kita ke desktop. Kalau IP config di sini IP-nya itu 100.3. Subnet masknya sama. Lalu gateway-nya IP yang pertama tadi sama. Lalu DNS-nya 192.168.100.2. Kalau sudah, kita close saja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konektivitas. Pastikan bahwa semua server dapat melakukan ping ke multilayer switch 2. Nah, oke, kita coba di web servernya. Di sini kita bisa ke web server, lalu ke command prompt. Di sini kita bisa ping 192.168.100.1. Oke, di sini sudah TTL. Kita coba juga yang di DNS server. Ping 192.168.100.1. Oke, di sini juga sudah TTL ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut ke part yang ke-6 yaitu configure point-to-point addressing between router dan MLS 2 atau multilayer switch 2. Kita mulai di multilayer switch 2 dulu. Di sini IP-nya sudah ada yang di display. Di sini kita perbesar saja. Oke, di sini kita mulai pasang IP yang mengarah ke router 4 dulu yang atas ini. Di sini kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface FA0/3. Kemudian di sini karena di multilayer, jadi kita tidak bisa masukkan IP-nya, kita harus ketikkan dulu no switch port. Oke, sudah, barulah kita pasang IP add. Untuk IP-nya yang ini 10.10.10.18. Subnet masknya karena di sini slice. Subnet masknya karena di sini 30, jadi kita gunakan 255. Sorry. Titik 255.252. Oke, sudah. Sekarang kita keluar, lalu kita lanjut yang di FA0/4. Kita yang mengarah ke router 5, teman-teman. Di sini kita ketikkan interface FA0/4, kemudian no switch port dan masukkan IP add-nya 192.168.10. Sorry, teman-teman. Di sini itu 10.22 ya, teman-teman. Di sini kita ganti saja dan untuk size-nya itu sama. Oke, sudah, teman-teman. Nah, lanjut kita ke router yang atas yaitu router 4. Di sini juga dia ada dua interface ya, teman-teman, yaitu FA0/0 dan serial 2/0. Sini kita bisa mulai yang FA0/0 dulu yang ke multilayer. Di sini enable SID, kemudian config, lalu masuk ke interface FA0/0. Kemudian kita pasang IP address. Di sini untuk IP address-nya itu 10.10.10.17, lalu subnet masknya sama 252 karena /30. Kemudian jangan lupa di no shutdown agar portnya menyala. Oke, sudah, teman-teman. Di sini kita tinggal yang sebelah sini yaitu serial 2/0. Di sini kita exit, lalu interface SE2/0. Kemudian di sini kita pasang IP-nya 10.10.10.10. Sorry, di sini kita pakai yang tadi saja. Kita bisa langsung ganti 10.10, enter. Nah, kemudian jangan lupa no shutdown. Nah, di router 4 ini sudah. Kita lanjut di router bawah, di router 5. Nah, di sini ada dua interface yang mengarah ke multilayer dan yang mengarah ke router 1. Nah, di sini kita bisa enable SID, config. Kita ke interface FA0/0 terlebih dahulu. Nah, ini IP-nya 10.21, IP add 10.10.10.21, kemudian subnet masknya 252. Enter. Kemudian di sini jangan lupa no shutdown. Oke, sudah, lanjut kita exit, lalu ke interface SE2/0. Kemudian IP-nya kita pasang 10.14. Oke, jangan lupa no shutdown. Nah, setelah kita ke router satunya yaitu yang sebelah sini. Di sini kita bisa enable SID config. Nah, di sini di router 1 itu ada 4 jalur yaitu yang mengarah ke router 4, ke router 5, router 3 dan router 2. Nah, yang mengarah ke router 4 itu jalurnya SE2/0 dan yang mengarah ke router 5 3/0. Lalu yang mengarah ke router 2 ini SE berapa ya? Ini FA4/0 dan yang mengarah ke router 3 ini yang di router 2 itu FA
5/0. Kemudian yang di router 3 itu FA4/0. Nah, di sini kita ke router 1. Sini kita mulai yang mengarah ke router 4 terlebih dahulu, yaitu SE2/0. Sini SE2/0 enter. Kemudian kita pasang IP add. Sini SE2/0 itu IP-nya 10.9.255.255.255.252 enter. Jangan lupa no shutdown. Oke, sudah. Kita lanjut ke interface yang mengarah ke router 5 SE3/0. Sorry. Oke. Kemudian IP add. Sini IP-nya itu 10.13 teman-teman. Oke, kemudian jangan lupa no shutdown. Oke, sudah, kita bisa exit. Lanjut di interface yang mengarah ke router 2 yaitu FA5/0. Sorry, di sini interface FA5/0. Lalu IP add 10.1 ya teman-teman. 10.10.10.1. Kemudian subnet masnya 252 karena saya 30. Kemudian jangan lupa no shutdown. Nah, lanjut kita ke interface yang mengarah ke router 3. Ini FA4/0. Kemudian IP add di sini IP-nya itu 10.5 ya teman-teman. Sini kita ganti saja 10.5. Kemudian jangan lupa no shutdown. Oke, sudah. Di sini kita lanjut ke router 2 yang atas ini. Sini kita enable conft. Sorry, di sini SID conft. Nah, di sini hanya ada satu interface saja ya teman-teman yang mengarah ke router 1. Di sini interface FA4/0 yang mengarah ke router 1. Kemudian di sini kita IP add, untuk IP-nya itu 10.2 teman-teman. Subnet busnya 252/30. Lalu no shutdown. Oke, sudah. Nah, lanjut teman-teman, kita ke router 3. Di sini itu dia ada dua interface yang akan kita konfigurasi, yaitu yang mengarah ke router 1 ini FA4/0 dan yang mengarah ke multilayer FA1/0. Nah, di sini kita bisa enable SID conft. Kita mengarah yang ke router 1 terlebih dahulu. Di sini interface FA4/0. Lalu kita pasang IP address. Di sini 10.6 teman-teman. Sorry, 6. Kemudian subnet busnya 252. Jangan lupa no shutdown teman-teman. Exit. Lanjut yang ke multilayer interface FA1/0. Nah, di sini kita pasang IP add. Di sini kita gunakan 10.25. Oke, jangan lupa no shutdown. Nah, kita lanjut ke multilayer switch 1. Nah, ini kita bisa enable SID conft. Nah, di sini kita konfigurasi interface yang mengarah ke router 3 yaitu interface FA0/1. Kemudian karena ini di multilayer switch, jadi kita harus no switch port terlebih dahulu. No switch port. Lalu di sini kita konfigurasi IP-nya, IP add. Di sini IP-nya itu 10.26, 10.10.10.26. Lalu subnet busnya 255.252. Oke. Karena slice 30. Oke, sudah teman-teman. Nah, kita coba pengujian. Kita coba ping dari router 2 ke router 1 atau router tetangganya. Di sini router 1 IP-nya 10.10.10.1 dan kita bisa buka router 2. Di sini kita bisa exit. Lalu di sini kita bisa ketik do ping 10.10.10.1, tap center. Nah, di sini rate-nya itu pasti masih 80%. Kita coba satu kali lagi. Nah, oke, di sini sudah sukses ya teman-teman, atau 100%, atau berarti konfigurasi point to point yang kita lakukan sudah berhasil. Dan di sini portnya juga sudah berwarna hijau semua ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke port yang ke-7, yaitu kita akan konfigurasi IGRP di router 1, router 2, router 3 dan juga multilayer switch 1. Nah, di sini ada beberapa ketentuan teman-teman. Yang pertama, kita harus gunakan IGRP AS-nya itu 10. Gunakan wildcard mask. Kemudian kita disuruh untuk disable auto summary. Nah, jadi teman-teman, pada konfigurasi IGRP ini kita hanya konfigurasi di area yang kuning saja, atau di area yang kuning ini teman-teman, yang ini ya, yang ini ya teman-teman. Sedangkan untuk area yang biru ini nantinya kita akan konfigurasi secara OSPF. Nah, oke, langsung saja kita mulai di router 1 yang sebelah sini. Kita bisa buka, lalu kita exit. Kita bisa masuk ke mode config. Lalu teman-teman, di sini kita ketikkan router IGRP 10. Nah, di sini harus menggunakan 10 ya teman-teman. Kita enter. Kemudian di sini kita harus ketikkan no auto summary. Enter. Kemudian sudah teman-teman, lanjut di sini kita akan promosikan dua interface, ada dua network yang mengarah ke router 2 dan yang mengarah ke router 3. Di sini kita mulai yang mengarah ke router 2 dulu. Di sini ada IP 10.1 dan 10.2. Nah, pastinya di tengah-tengah ini tuh adalah pastinya networknya itu adalah 0 ya teman-teman. Jika kita tuliskan network 10.10.10.1
10.0. Kemudian di sini karena slice-nya 30 jadi build-cardnya 0.0.0.3. Kita enter, lalu kita lanjut 10.4, network 10.4 karena di sini itu ke yang mengarah ke router 3 itu 10.5 dan 10.6. Nah, pastinya itu network itu 10.4 ya teman-teman. Dan untuk build-cardnya itu masih tetap sama. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini router 1 sudah, lanjut kita ke router 2 yang sebelah sini. Nah, di sini kita bisa ke Nah, di sini hanya ada satu interface, yaitu interface yang mengarah ke router 1 saja, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan dulu router EIGRP 10, kemudian no auto summary. Nah, barulah di sini kita promosikan networknya. Nah, di sini berarti networknya itu 10 titik. Nah, di sini ada IP 10.2 dan 10.1, berarti networknya itu 10.0 ya, teman-teman. Sini kita bisa ketikkan network 10.10.10.0. Nah, karena slice 30 jadi kita tuliskan build-cardnya itu 0.000.3. Oke, sudah. Kita enter. Nah, setelah itu teman-teman, di sini kita kan tadi sudah mempromosikan network yang mengarah ke router 1 saja. Nah, kemudian kita juga harus mengadvertise atau mempromosikan network dari per VLAN-nya. Di sini kan ada VLAN 10, 20, 30 dan 40. Kita di sini bisa langsung saja mulai network untuk IP VLAN-nya itu kita bisa bagi saja di sini. Network 192.168.10.0. Kemudian di sini karena slice-nya 24 jadi build-cardnya itu 0.0.0.255. Kemudian kita promosikan yang VLAN 20.0. Kemudian kita promosikan yang VLAN 30.0. Lalu kita promosikan yang VLAN 40. Nah, jadi di sini kita sudah mengadvertise semua VLAN-nya. Nah, oke, lanjut kita saja ke router 3 biasa. Sini kita bisa masuk. Sini kita bisa exit. Nah, di sini kita bisa promosikan network yang menuju ke router 1, kemudian yang menuju ke multilayer switch 1. Dan kita akan mengadvertise network milik VLAN 50 dan VLAN 60. Oke, langsung saja di sini kita ketikkan router EIGRP 10, lalu network. Di sini masukkan 192.168.50. Nah, di sini ada IP 10.5 dan 10.6, pasti network itu 10.4. Dan di sini kita bisa 10.10.10.4. Lalu build-cardnya itu kita bisa isi 0.0.0.3. Oke, di sini sudah ada informasi bahwa ini sudah menjadi network tetangga atau NIC port. Selanjutnya kita promosikan network yang mengarah ke multilayer 1. Di sini ada IP 10.25 dan 10.26. Nah, pasti networknya itu 10.24. Nah, di sini kita bisa ketikkan. Lalu di sini untuk build cardnya itu 0.3 ya, teman, karena slice 30. Lanjut kita advertise atau mempromosikan network dari VLAN 50 dan 60. Di sini kita ketikkan network VLAN 50 terlebih dahulu 192.168.50.0 karena slice 24 jadi build cardnya itu 255. Nanti kemudian kita mengadvertisekan juga yang 60 VLAN 60. Oke, di router 3 sudah, kita lanjut ke yang multilayer switch satunya. Sini kita bisa exit. Nah, di sini ada satu jalur ya, teman-teman, yaitu yang mengarah ke router 3. Nah, tetapi nanti di sini kita juga akan mengadvertise network dari VLAN 70, VLAN 80 dan juga VLAN 90. Nah, di sini kita bisa ketikkan router EIGRP 10. Oh iya, teman-teman, sebelum kita ketikkan router EIGRP itu kita ketikkan kan IP routing terlebih dahulu. Routing seperti ini. Nah, barulah di sini kita ketikkan router EIGRP 10. Oke, di sini sudah bisa, lanjut kita ketik no auto summary. Oke, sudah. Di sini kita promosikan network yang menuju ke router 3 dulu. Di sini ada network 10.25 dan 10.26. Jadi networknya 10.24. 10.10.10.24. Nah, di sini karena build card-nya karena slice-nya itu 30, jadi build card-nya itu 0.0.0.3. Oke, seperti ini. Oke, lanjut. Di sini kita akan mengadvertise VLAN 70, VLAN 80 dan VLAN 90. Langsung saja network ini untuk VLAN 70 dulu. Di sini kita ketikkan 192.168.70.0. Kemudian build card-nya di sini 0/0/0/255 karena slice 24. Kemudian VLAN 80. Dan yang terakhir VLAN 90. Oke, kita sudah selesai konfigurasi EIGRP di semua router 1, router 2 dan router 3 dan multilayer switch satunya. Oke, teman-teman, di sini kita coba cek di router 3. Di sini kita bisa coba exit terlebih dahulu, lalu do show IP EIGRP neighbor. Nah, di sini sudah ada 10.5 yaitu yang mengarah ke sini dan 10.26 yang mengarah ke sini.
ya IP multilayer switch 1. Lalu kita juga bisa coba do show IP root. Oke, di sini sudah ada D, yang mana berarti D itu IGRP ya teman-teman. Nah, kalian bisa cek saja di semua router sebelah sini ya. Nah, oke teman-teman, kalian bisa lihat di sini di kompresinya itu sudah menjadi 94 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita coba cek result. Ini kita bisa lihat di masing-masing router. Di sini dilihat untuk IGRP-nya itu sudah terchecklist ya teman-teman, atau sudah terbaca. Kemudian di router 2 di sini IGRP-nya sudah terchecklist semuanya teman-teman. Nah, di sini untuk bisa diperhatikan untuk OSPF di sini masih belum terbaca semua karena kita belum konfigurasi, tetapi di sini di router 3 itu IGRP-nya autonomy system 10-nya itu masih belum terbaca ya teman-teman. Kita bisa close. Sorry teman-teman, tadi itu kan ya untuk yang auto summary itu belum, jadi di sini kita bisa ketikkan no auto script summary. Sorry teman-teman. Nah, seperti ini kita bisa cek result. Nah, di sini sudah terbaca ya teman-teman untuk router 3-nya. Kita bisa lanjut. Nah, sekarang kita akan konfigurasi yang ke part 8 ya teman-teman, untuk konfigurasi OSPF di router 1, router 4 dan router 5 teman-teman. Nah, di sini juga multi layer switch 2. Nah, di sini juga ada ketentuannya teman-teman, yaitu kita harus gunakan OSPF dengan ID 1. Nah, seperti yang saya bilang teman-teman, untuk konfigurasi OSPF ini kita hanya terapkan di area sini saja yang warna biru, karena yang warna oranye ini kan tadi sudah kita konfigurasi IGRP. Nah, untuk yang sebelah sini itu konfigurasi menggunakan OSPF. Nah, kita mulai saja untuk konfigurasi di router 1 terlebih dahulu. Di sini kita bisa enable SID lalu conf-t. Kita mulai saja di sini, kita ketikkan router SPF 1 karena kita tadi harus menggunakan ID-nya itu 1. Nah, di sini itu kita akan mengadvertise 2 jalur nih, yaitu jalur yang mengarah ke router 4 dan jalur yang mengarah ke router 5. Kita mulai saja promosikan network yang mengarah ke router 4. Di sini kan IP-nya 10.9 dan 10.10 ya teman-teman. Nah, pastinya networknya itu adalah 10.8. Di sini network 10.10.10.8. Kemudian wildcard-nya itu karena slice 30 jadi 000 slice titik 3. Sorry, di sini jangan lupa kita tambahkan areanya ya teman-teman. Nah, di sini kita pakai area 0 saja, kita bisa enter. Nah, lanjut di sini yang mengarah ke router 5. Di sini ada IP 10.13 dan 10.14. Nah, pastinya networknya itu 10.12 ya teman-teman. 10.12. Nah, untuk wildcard dan areanya sama. Nah, di router 1 sudah, kita lanjut di router 4. Di sini kita bisa enable SID conf-t. Nah, di sini juga ada 2 jalur ya teman-teman, yaitu yang ke multilayer switch 2 dan yang ke router 1 teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan router SPF 1 karena ID-nya harus sama semua. Kemudian di sini kita ketikkan networknya yang jalur ke router 1 terlebih dahulu. Di sini tadi itu networknya 10.8 ya teman-teman. 10.10.10.8, kemudian berkatnya 0.0.3, kemudian areanya kita pakai 0. Lanjut yang mengarah ke switch multilayer 2, di sini ada IP 10.17 dan ada IP 10.18 yang bisa dipastikan di sini untuk networknya itu kita pakai yang 10.16. Nah, untuk wildcard-nya sama 0.3 dan areanya juga, kita bisa enter. Oke, sudah, kita ke router 5. Sini kita bisa klik enable SID conf-t. Nah, di sini juga ada 2 jalur teman-teman, yaitu yang ke router 1 dan switch multilayer 2. Di sini kita ketikkan router SPF 1, lalu kita mengadvertise yang menuju ke router 1 dulu. Di sini tadi itu networknya 10.12, kemudian wildcard-nya 0.3, lalu areanya pakai 0. Oke, sudah, kita lanjut advertise yang mengarah ke multilayer switch 2. Di sini ada IP 21 dan 22. Jadi di sini pasti itu wildcard-nya, networknya itu 10.20 ya teman-teman. Di sini kita bisa ganti saja 10.20 wildcard dan areanya sama. Lanjut kita ke multilayer switch 2. Sini kita bisa enable SID conf-t. Kemudian kita ketikkan router SPF. Oh ya teman-teman, karena ini di switch multilayer, kita ketikkan dulu IP routing. Kemudian kita ketikkan router SPF 1. Nah, di sini ada 2 jalur ya teman-teman, yaitu yang mengarah ke router 4 dan jalur yang mengarah ke router 5. Di sini kita mulai yang mengarah ke router 4 dulu. Di sini ada IP 10.17 dan ada IP 10.18. Nah, jadi network itu 10.16. Kemudian wildcard-nya 0.3 dan areanya kita pakai titik 0. Area 0. Kemudian di sini kita mengadvertise yang ke router 5. Di sini tadi networknya itu titik 20 teman-teman. Jadi kita bisa ganti saja langsung. Sini kita ganti 20.
Oke, sudah selesai. Nah, kita juga akan mengadvertise network VLAN teman-teman. VLAN 100. Oke, kita bisa langsung saja untuk network VLAN 100 itu networknya itu 192.168.100.0. Kemudian wildcardnya karena slash 24 itu jadi .255 dan areanya kita pakai 0 juga. Oke, di sini kita sudah konfigurasi OSPF-nya. Nah, di sini completion-nya sudah 97% teman-teman. Kita bisa cek result. Kita bisa cek di router 1 itu. Sini kita bisa cek untuk OSPF-nya itu sudah ya teman-teman, tetapi untuk redistribusinya itu belum ya teman-teman, karena kita belum konfigurasi. Nah teman-teman, kita lanjut saja ke part 9, yaitu konfigurasi mutual distribution atau yang tadi kita bahas ya teman-teman. Nah kalau sebelumnya kan di area orange ini kita pakai yang ini kita pakai konfigurasi IGRP, sedangkan di area ini OSPF, ini IGRP, ini OSPF. Nah maka kedua area ini belum bisa terhubung teman-teman, maka dari itu kita harus konfigurasi yang namanya redistribution mutual. Jadi fungsinya itu seperti untuk menggabungkan kedua jenis routing, yaitu router IGRP dan router OSPF yang kita pakai. Oke teman-teman, langsung saja ke router 1. Sini kita bisa exit. Nah jadi yang pertama kita masuk dulu nih teman-teman, konfigurasi IGRP yang tadi. Sini router IGRP 10. Nah disinilah kita bisa ketik redistribute SPF 1. Oke. Nah karena itu sebelumnya kan kita menggunakan OSPF-nya itu menggunakan ID 1. Jadi kita tuliskan seperti ini, kemudian kita tuliskan nih metrik. Untuk metriknya kita pakai itu, metriknya itu pakai 1.1.1.1.1. Jadi satunya itu 5 kali ya teman-teman. Sini kita bisa enter. Sorry. Oke teman-teman, di sini untuk redistribute itu perintahnya itu redistribute OSPF 1 matrix 1 5 kali. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita masuk nih ke ini dulu. Sini kita exit dulu. Sini kita router OSPF 1. Nah, disinilah kita ketik redistribute EIGRP 10 subnets. Oke. Nah, teman-teman, kita coba nih buka router 3. Sini kita coba show IP route. Nah di sini teman-teman bisa lihat di sini ada network yang 10.8 ya teman-teman, yaitu yang network arah ke router SPF, dan ini juga ada informasi X ya teman-teman. Ini tandanya ini adalah router eksternal. Atau kita coba saja mungkin semisal dari PC yang di VLAN 20 itu pastikan sudah ada IP DHCP-nya. Kemudian ke VLAN 100 yang DNS kita coba. Nah di sini teman-teman bisa lihat di sini sudah successful ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke part yang 10 teman-teman. Di sini kita bisa lihat yaitu konfigurasi DNS di web server. Oke, langsung saja di sini kita bisa ke DNS servernya. Kita bisa pergi ke service, lalu kita pergi ke DNS. Pastikan ini harus on ya teman-teman. Nah di sini ketentuannya itu kita harus buat record, untuk namanya itu academy.sekolah.id, cuman IP-nya itu yang ini. Langsung saja di sini kita pilih record, kemudian di sini namanya itu harus academy.sekolahan.id. Kemudian untuk addressnya itu yang ini teman-teman, 100.3 192.168.100.3. Oke, kalau sudah kita bisa add. Nah lanjut nih, kita buat juga yang name record, namanya itu www.academy.sekolahan.id. academy.sekolahan.id. Lanjut untuk hostname-nya di sini kita pakai academy.sekolahan.id. Seperti ini. Kalau sudah kita bisa add. Oke, lanjut teman-teman. Kita akan mengkonfigurasi servernya untuk menampilkan welcome to academy.sekolahan.id-nya. Langsung saja di sini kita bisa pergi ke web server. Di sini kita ke service, lalu ke HTTP. Pastikan di sini sudah on semua teman-teman. Kita ke bagian index.html. Kita edit teman-teman. Nah, di sini kita disuruh untuk edit teman-teman. Di sini kita yang ini. Yang welcome to academy sekolahan. Welcome to packet tracer. Sini welcome to packet tracer-nya kita hapus. Kita ubah menjadi welcome to academy sekolahan ID. Untuk huruf besar dan kecilnya itu harus disesuaikan ya teman-teman. Mungkin untuk disk packet tracer yang ini juga bisa kita ubah.
Jadi seperti ini, Akademi Sekolahan ID, seperti ini. Kita bisa save, lalu ini kita yes. Oke teman-teman, kita sudah konfigurasi DNS server dan web servernya teman-teman. Sekarang kita coba untuk lakukan konektivitas. Pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses akademisekolahan.id. Lakukan web browser yang tadi kita buat. Nah, mungkin di pengujian kali ini saya akan pilih yang VLAN 90 saja yang terdekat. Di sini kita buka PC i26. Pastikan di sini sudah ada IP DHCP-nya. Oke, di sini sudah successful. Kemudian kita bisa close. Kita ke command prompt. Sorry teman-teman. Ini kita ke command prompt. Lalu di sini kita bisa ping academy.sekolahan.id. Enter. Nah teman-teman, di sini sudah langsung TTL ya teman-teman. Artinya sudah berhasil. Nah kalian bisa coba saja di VLAN yang lain di PC. Pada itu pastinya kalau sudah ping akademisekolahan.id itu pastinya sudah berhasil ya teman-teman. Langsung coba untuk pengujian web servernya. Di sini saya akan menggunakan VLAN yang 60 PC 11. Nah di sini pastikan sudah ada IP DHCP-nya. Masukin desktop, IP lalu IP DHCP. Kita close, lalu kita ke web browser. Nah di sini kita bisa ketikkan academy.sekolahan.id. Kemudian di sini kita bisa klik go. Nah di sini teman-teman bisa lihat di sini namanya sudah berubah menjadi Welcome to Akademisekolahan.id yang tadi kita sudah edit teman-teman. Dan kemudian untuk judulnya juga sudah Akademisekolahan.id. Oke teman-teman, kita lanjut ke part yang terakhir, yaitu part yang ke-11, yaitu konfigurasi access list. Nah di sini teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Di sini konfigurasi access list di multilayer switch 2, yaitu yang ini teman-teman. Untuk memblokir paket HTTP ke servernya, yaitu yang di VLAN 100 ini. Kemudian ini juga ada ketentuannya menggunakan access list dengan nama block strip HTTP. Kemudian kita bisa lakukan konektivitasnya. Langsung saja di sini kita bisa buka multilayer switch 2-nya. Langsung saja di sini kita ketikkan IP access list. Kemudian kita pakai extended. Kemudian kita masukkan nih nama yang tadi ketentuannya, yaitu block strip HTTP. Seperti ini. Kemudian di sini kita akan konfigurasikan nih teman-teman. Deny TCP karena paket HTTP itu berada di layar TCP ya teman-teman. Kemudian di sini kita ketik any. Nah, barulah di sini kita masukkan network dari si servernya. Nah, karena server di sini VLAN 100, jadi networknya itu 192.168.100.0 ya teman-teman. Kemudian masukkan juga build cardnya 0.0.0.255. Kemudian kita tambahkan EQ80. Nah, untuk EQ80 ini dia default untuk port HTTP-nya ya teman-teman. Tadi teman-teman di sini EQ80 itu kita spasi. Nah, di sini sudah, kita bisa enter. Oke, sudah. Kemudian kita akan permit nih teman-teman. Permit IP any. Oke, bisa enter. Nah, teman-teman di sini kita sudah konfigurasi access list-nya teman-teman. Nah, lanjut kita ke VLAN 100. Di sini kita bisa masuk ke interface VLAN 100. Kemudian kita konfigurasikan nih IP access strip group, masukkan nama yang tadi yaitu block strip HTTP. Kemudian di sini kita tuliskan out. Kemudian kalau sudah kita enter, kita akan melakukan pengujian. Nah, di sini saya akan coba di VLAN 70. Yang ini ke desktop. IP configuration. Pastikan di sini sudah IP DHCP ya, teman-teman. Kemudian lanjut kita ke web browser. Nah, oke teman-teman, di sini kita coba search lagi academy.sekolahan.id. Kita bisa klik yang go. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini request timeout, berarti tandanya gagal ya teman-teman. Nah, coba kita ganti HTTP-nya menjadi HTTPS. Kemudian kita klik go lagi.
Nah, di sini barulah dia bisa mengakses web servernya. Jadi intinya kalau yang paket HTTP dia tidak bisa mengakses servernya, sedangkan kalau kita menggunakan HTTPS itu dia barulah bisa mengakses web servernya. Oke teman-teman, kita berhasil untuk menyelesaikan Superlab 2 ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.